Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan. Menjelang Jumat Agung pada Minggu Sengsara kali ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pada pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan judul perikop di Babel Kitab Indonesia, ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kau memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jemaat kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita berada pada Minggu Sengsara dan merenungkan kasih sayang Tuhan yang telah rela berkorban bagi kita. Dan dengan ayat firman Tuhan Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, Sinode GKP memberikan tema bagi kita, janji berkatnya. Kita semua memahami bahwa firman Tuhan yang tadi saya bacakan kepada kita diperdengarkan kepada Harun dan juga keluarganya atau para imam pada masa itu, yang dimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengatakannya. Dan kita tidak boleh lupa bahwa situasi pada masa itu, bahwa bangsa itu sedang berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian. Sebuah pengembaraan yang panjang dalam perjalanan yang sangat luar biasa melelahkan. 70 tahun mereka akan berjalan dalam perjalanan itu. Dan dalam kesempatan itu mereka tidak akan mungkin menanam, tidak mungkin pula untuk menuai, tidak mungkin juga membangun rumah permanen. Yang ada mereka hanya membuat rumah sederhana seadanya, yaitu pondok daun. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di dalam perjalanan yang demikian banyak pergumulannya tentang makanan dan minuman, tentang perjalanan yang melelahkan, bahkan juga ancaman bahaya, baik bahaya karena kepanasan, bahaya karena kekurangan makanan, bahaya karena kekurangan air minum, bahaya dari binatang buas, bahaya dari musuh-musuh. Bahkan di awal perjalanan mereka masih dikejar-kejar oleh tentara yang datang dari tentara Mesir, pada waktu itu tentara Firaun. Hanya karena pertolongan Tuhan mereka dapat berjalan dan pada akhirnya mereka boleh tiba di tempat tujuan yang Tuhan janjikan. Jadi ketika mereka di dalam perjalanan pengembaraan yang sungguh melelahkan dan juga menyulitkan itu, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak rasa sakit yang mereka sedang alami. Ada banyak ancaman yang mungkin juga mengancam nyawa mereka.
Saat seperti itulah Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun, dan Harun pun untuk melakukannya hari demi hari di dalam ibadah-ibadah Israel. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini, kita diingatkan bahwa kita juga adalah para perantau. Nah, kita membaca surat Ibrani, kita disebut sebagai orang-orang perantau, orang-orang yang mengembara, orang yang berjalan. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini adalah sebuah rangkaian perjalanan yang panjang. Dan dalam perjalanan itu terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak mudah. Terkadang rasa sakit, terkadang rasa berkurang atau kekurangan. Dan bahkan juga tantangan yang ada, tantangan global hari-hari ini tentang pandemi, yang juga berdampak kepada ekonomi, kepada sosial dan kemasyarakatan. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Yang bekerja mengalami pengurangan pendapatan, bahkan juga ada yang bekerja diberhentikan karena tidak mampu oleh perusahaan, atau bahkan juga ada pula yang mencari pekerjaan yang tidak dapat. Itulah kondisi-kondisi yang kita alami pada masa-masa kini. Dan di saat-saat seperti ini, kita patut merenungkan firman Tuhan ini untuk kita memiliki suatu harapan yang baru. Sama seperti bangsa itu yang sedang berjalan di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, maka mereka perlu mendengarkan kata-kata Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh Musa, yang juga diturunkan kembali kepada Harun untuk dilakukan kepada umat Tuhan. Karena terkadang ketika kita dalam pergumulan dan kesulitan, kita bisa melupakan segala hal, karena pada akhirnya kita bersungut, kita mengeluh, dan kita merasa tidak ada harapan. Barangkali hal yang sama juga terjadi bagi umat Tuhan di masa itu. Dan kalau mereka dalam kesulitan itu, mereka bersungut, ada banyak persungutan, dan oleh karena itu mereka perlu diingatkan bahwa Tuhan masih ada yang sanggup memberikan berkat dan pertolongan kepada mereka. Sehingga dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara-saudara, berkat dan perlindungan adalah dua kata yang disatukan pada bagian ini. Dan inilah kebutuhan yang esensial dari manusia. Siapapun dia membutuhkan berkat, dan dia juga membutuhkan perlindungan. Saudara-saudara, tanpa perlindungan, tanpa berkat pun tidak ada gunanya. Seorang mendapatkan berkat berkelimpahan tetapi dia tidak terjaga, tidak terlindungi, maka itu menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Pada hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalau kita membacanya dengan sungguh pada hari ini, kita akan menyadari bahwa berkat ini adalah berkat unconditional, atau yang sering kita boleh mengatakan dalam bahasa Inggris, unconditional promise, berkat yang tanpa syarat. Ini berbeda dengan berkat-berkat yang lain. Sebagaimana kita boleh mendengar, jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, engkau akan diberkati. Ada kata jika, artinya bisa gagal jika kita tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Tetapi kali ini Tuhan berkata, aku atau Tuhan memberkati engkau, tanpa kata ada jika di sana. Ini merupakan suatu kata yang pasti akan diberkati, pasti akan dilindungi, bukan mudah-mudahan, tetapi suatu kepastian. Maka Bapak Ibu Saudara, perkataan ini bukan hanya berhenti kepada orang Israel. Berkat ini bukan hanya berhenti kepada orang-orang di dalam perjalanan pengembaraan itu dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Berkat ini juga ditujukan kepada saudara dan saya, bahwa di tengah kesesakan kesulitan hidup, di tengah pergumulan yang teramat banyak, masih ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dia Tuhan yang memberikan berkatnya, berkat yang tanpa syarat. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sedalam apapun pergumulan saudara, seberat apapun tantangan yang
berkata bahwa Dia mampu memberikan berkat dan perlindungan bagi saudara. Tantangan hidup silih berganti, masa dan zaman-zamannya silih berganti. Bahkan bangsa itu memang tidak ada lupa. Itulah sebabnya ketika mereka sudah tiba nanti di tanah perjanjian itu, setiap setahun sekali mereka akan memperingati yang namanya Hari Raya Pemberi Daun. Karena mereka menyimak dalam perjalanan mereka tinggal di bawah-bawah pohon, atau bahkan juga gubuk-gubuk yang dibuat dari daun yang bersifat sementara. Kekurangan air minum dan air sebagainya, kekurangan makanan, mereka hanya bersandar kepada apa yang Tuhan beri. Ketika mereka butuh makanan, Tuhan mengirimkan mana. Ketika mereka membutuhkan air, Tuhan memberikan air. Bahkan dari batu pun Tuhan mencurahkan air. Ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Begitulah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Begitulah berkat Tuhan sangat luar biasa dapat terjadi bagi mereka. Maka jika hari ini kita memiliki pergumulan dan tantangan hidup dan kesulitan, tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu. Mereka mengalami yang lebih jauh berat daripada saudara dan saya. Mereka mengalami penderitaan pergumulan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika mereka mendengarkan bahwa Tuhan memberkati dan melindungi mereka, mereka memiliki pengharapan yang baru. Mereka dapat memiliki suatu sukacita baru di tengah-tengah kesulitan yang berat itu. Harapannya kita semua pun demikian, bahwa hari ini di dalam kesulitan dan pergumulan kita memiliki harapan baru karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang memberi berkat, karena Tuhan yang memberi perlindungan, karena Tuhan yang memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Di tengah hati yang begitu sulit dan pergumulan yang tantangan yang berat itu, Tuhan juga berkata melalui firman-Nya, Tuhan dari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidak banyak orang dalam perjanjian lama yang dapat memandang Tuhan, yang dapat memiliki sinar kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi umat Tuhan itu telah dijanjikan bahwa Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Nya untuk mengingatkan mereka bahwa mereka dapat terlepas dari hati yang pedih dan hati yang sedih itu karena berbagai macam pergumulan hidup. Saudara, ada tokoh yang besar seperti Elia dalam perjanjian lama yang tidak dapat memandang wajah Tuhan yang begitu kemuliaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 13 kita akan menemukan bahwa dia tidak dapat memandang wajah Tuhan yang begitu mulia dan bersinar. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan mau menyinari mereka dengan wajah-Nya. Kalau kita juga membaca dalam Keluaran 34 ayat 35, kita akan menemukan bahwa Musa kalau memandang wajah Tuhan, dikatakan bahwa dia pun akhirnya turut bersinar. Demikian pun kita semua saudara yang terkasih nama Tuhan, untuk memberikan penghiburan dan sukacita baru yaitu Tuhan memandang kita dengan wajah-Nya, memberikan sinar kemuliaan bagi saudara dan saya. Karena kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menyinari dunia ini. Dia sendiri berkata bahwa kita adalah garam dan terangnya. Dengan demikian, karena ada sinar terang Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita dapat memancarkan kembali sinar itu kepada sekeliling kita, kepada banyak orang. Jadi Tuhan menginginkan mereka agar mereka melupakan segala sesuatu yang menjadi kesulitan bagi mereka, dan agar mereka tidak terfokus mata mereka kepada hal-hal yang kesulitan dan penderitaan, agar mereka memiliki fokus dan penglihatan kepada sinar kemuliaan Allah, agar mereka terfokus kepada kasih sayang dan kemurahan Tuhan, dan itu akan membuat mereka memiliki hati yang teduh. Terlebih lagi dikatakan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Jumat Agung, Paskah, itulah dua perayaan yang kita rayakan untuk merayakan kemerdekaan, merayakan kemenangan, merayakan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan telah rela mati bagi saudara dan saya. Itulah
kasih karunia yang teramat besar. Dan setiap kali kita mendengarkan kasih karunia, itu menggambarkan satu pemberian Allah yang sangat mahal, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Eirene maupun salom. Sebagaimana kita berada pada hari ini pada ibadah minggu di jemaat Eirene, maka hari ini kita ingatkan bahwa Tuhan sendiri yang memberikan damai itu. Tuhan sendiri yang memberikan sejahtera. Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia bagi saudara dan bagi saya. Maka ingatlah pengorbanan Kristus yang memberikan kasih karunia yang besar. Ingatlah akan kasih sayang yang sangat luar biasa. Dengan demikian kita dapat menaklukkan rasa sedih, rasa pedih, bahkan dapat menaklukkan seluruh pergumulan hidup. Tanpa mengingat Tuhan yang telah rela berkorban, tanpa mengingat Tuhan yang rela memberi berkat, tanpa mengingat Tuhan yang memberikan kasih karunia, maka kita tidak akan mampu menjalani hari-hari hidup ini dengan baik. Tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan hidup beriman di tengah dunia ini dengan baik. Tapi kalau kita mengingat Kristus yang rela berkorban, kalau kita mengingat bahwa Kristus yang rela memberikan kasih karunia bagi saudara dan saya, kalau kita mengingat bahwa Kristus yang memberikan wajahnya untuk kita memandangnya, dan ketika dia menyinari kita dengan kemuliaannya, itulah yang dapat memampukan kita untuk hidup bersyukur. Itu yang dapat memampukan kita untuk hidup dengan tenang, menikmati keteduhan di dalam kasih sayang Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat yang sama ketika mereka dalam perjalanan yang berat itu, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memberikan mereka damai sejahtera, bahwa Tuhan juga menghadapkan wajahnya. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memandang, bukan memalingkan wajahnya lalu melupakan umatnya. Ini juga berbicara tentang bagaimana doa kita akan dijawab, karena dia memandang kita. Dia melihat saudara, dia melihat tentang hidup saudara, dia melihat apa yang saudara butuhkan, dia melihat segala hal tentang kehidupan yang Anda hidupi, dan dia pasti memberikan kemurahannya. Allah yang kita sembah sebagai Allah yang tidak menyembunyikan wajahnya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak melupakan anak-anaknya, tetapi Allah yang memandang dan memberikan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada saudara dan kepada saya. Itulah sebenarnya dikatakan kepada kita, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, Allah kita Allah damai sejahtera, dan dia memberikan damai itu bagi saudara dan bagi saya. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, maka tetaplah menjalani hidup yang penuh dengan damai, karena dia Allah yang maha baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar semua itu disampaikan kepada Harun, dan Harun harus mengatakannya. Bahkan dikatakan, demikianlah harus mereka menyatakan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Imam dimintakan untuk terus menyampaikan bahwa Allah yang memberkati, bahwa Allah yang melindungi, bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kasih karunia. Imam juga harus menyampaikan terus kepada umat itu bahwa Allah adalah Allah yang cinta damai, bahkan memberi damai sejahtera bagi anak-anaknya. Apakah hari ini hatimu gundah? Apakah hari ini hatimu sedih? Apakah hari ini engkau ada dalam pergumulan? Ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang memberkati. Apakah hari ini engkau merasa terancam? Ingatlah bahwa Allah kita Allah yang melindungi. Apakah hari ini engkau merasa sedih karena dosa dan pelanggaranmu kepada Tuhan? Datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, karena Dia adalah pemberi kasih karunia. Apakah sukacita
sukacitamu hilang pada hari-hari ini, ingatlah bahwa Tuhan memberikan damai di tengah hidupmu, damai sejahtera bagimu. Biarlah kiranya firman Tuhan telah kita dengarkan ini membuat kita dapat merayakan kasih sayang Tuhan, kita dapat merayakan kasih karunia, kita dapat merayakan kemurahan dan kebaikan Tuhan, merayakan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang memberkati, kami memiliki Tuhan yang melindungi, kami memiliki Tuhan yang memberikan kami kasih karunia, kami memiliki Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera, kami memiliki Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kami untuk mendengar dan juga memahami hidup kami. Kami memiliki Tuhan yang menyinarkan wajahnya kepada kami. Kami adalah umat yang sangat bersyukur kepada-Mu. Di antara seluruh pergumulan hidup dan tantangan yang kami hadapi, biarlah Tuhan ambil kendali atas segalanya. Tuhan yang ambil kuasa, berkuasa atas seluruh hidup kami, untuk kami dapat mengatasi seluruh pergumulan dan tantangan hidup ini. Bapak berkati jemaat Tuhan, jemaat Bene, Kata Raja Ambon, di mana kami telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayan Tuhan, pimpinan jemaat dan barang pelayan jemaat. Berkati semua saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini di seluruh tempat di mana pun mereka berada. Biarlah Allah kami juga turut hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka yang lemah akan dikuatkan, sehingga mereka yang susah akan dihiburkan, yang berkekurangan akan diberi kelimpahan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah rela mati bagi kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus telah yang menyertai berkat saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong Jumat Agung pengorbanan Kristus yang menebus darah dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dari kota Ambon, kami menyapa saudara. Tuhan baik dan mengasihi saudara. Amin.